Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta, atlas, dan global. Apa yang sudah disampaikan dalam diskusi kalian tadi, siang tadi dalam pembelajaran IPS itu sudah benar. Saya hanya akan menambahi, semoga tambahan dari saya ini semakin menambah pengetahuan kalian. Teknologi semakin berkembang canggih. Konsekuensinya, bahkan dalam penyajian peta, dari peta yang awal mulanya digambar dalam bentuk kertas, maka lambat laun berubah menjadi peta digital yang jauh lebih memudahkan penggunanya. Pada tahun 2002, peta ini sudah dikembangkan menjadi peta digital. Pengembang pertamanya yaitu pihak Yahoo. Namun karena Yahoo ini adalah industri yang bersifat dagang, maka tentu kompetitornya pasti akan muncul. Sehingga pada tahun 2005 Google itu mengeluarkan Google Maps. Meskipun Google Maps yang pada waktu itu tentu belum secanggih dengan Google Maps yang sekarang. Kenapa perlu peluncuran yang baru? Karena pihak Yahoo, pihak Google menyadari bahwa masyarakat akan sangat dimudahkan dengan penggunaan peta digital. Nah, tentu step by step apa yang sudah dilakukan Yahoo, apa yang dilakukan oleh Google, itu tentu memberikan dampak yang jauh lebih luas. Sehingga masyarakat beralih yang dulunya lebih suka melihat letak suatu daerah menggunakan peta yang berwujud atau dituangkan dalam bentuk kertas, sekarang mayoritas sudah menggunakan Google Maps. Kalau yang memiliki Apple ya berarti Apple Maps. Nah, persaingan dari perusahaan-perusahaan itu tentu memudahkan para penggunanya sebagai penikmat pelayanan. Sekarang bahkan untuk melihat daerah tertentu atau jalan tertentu kita bisa melihat jalannya dengan menyentuh layar Android. Tentunya ya Androidnya yang punya paketan dan ada koneksi internetnya. Kalau bisa maka akan mudah. Namun kemudahan yang bergantung kepada akses internet ini juga akan menjadi permasalahan bagi daerah-daerah yang tidak memiliki koneksi internet baik. Jadi di balik kecanggihan Google Map itu ada juga kelemahan. Google Map, Yahoo Map, Apple Map itu semua bergantung pada koneksi internet. Sehingga ketika kalian tersesat di hutan, maka kalian yang dibutuhkan bukan Google Map. Atau kalian misalkan tersesat di daerah tertentu, di daerah yang koneksi internetnya jelek, maka yang kalian butuhkan adalah peta. Kalau memang tidak ada orang yang bisa ditanyai. Paham ya? Nah, lantas kalau kalian ingin melihat daerah secara detail, kita memang tidak bisa melihat cuma dari Google Maps. Kenapa? Google Maps sendiri atau Yahoo Maps atau Apple Maps itu juga punya kelemahan lain. Kita misalkan kita melihat fitur Google Maps, kita ingin melihat jalan ini macet atau tidak. Itu belum tentu akurat. Kenapa? Bisa jadi satu orang itu ada yang membawa telepon 5, HP canggih 5. Maka Google Map itu akan mendeteksi lewat satelitnya bahwa di jalan itu ada 5 orang. Padahal sebenarnya orangnya cuma 1. Nah, jadi kalian harus tahu kelemahan seperti Google Map, Apple Map kayak gitu. Mereka mengukur kemacetan jalan itu dari apa? Ya dari Android yang digunakan di daerah itu. Jadi kalau ada 5 orang berada misalkan di jalan Jumat kayak gitu, mereka tidak menggunakan HP, mereka menggunakan motor, ya mereka tidak akan terdeteksi. Kenapa? Karena yang digunakan adalah, yang dideteksi adalah Android atau HP yang terkoneksi dengan internet.
Paham ya? Itu berkaitan dengan berkaitan dengan peta yang sifatnya digital. Jadi peta digital ini memang sebagai bentuk atau langkah kemajuan teknologi yang berkaitan dengan peta. Bukan berarti menggeser peta yang berwujud di dalam bentuk kertas kayak gitu, bukan. Tetapi menyesuaikan saja mana yang bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Kita tidak harus memaksakan kepada anak didik kita untuk mempelajari sampai sedetail mungkin berkaitan dengan peta yang peta-peta jadul. Kenapa? Memang alamnya sudah berbeda. Meskipun sebagai bentuk tambahan, kalian akan mengajak mempelajari peta secara manual menggunakan peta yang kalau dulu ada istilah peta buta, itu juga lebih baik. Jadi ada peta buta, itu peta yang memang tidak ada nama-namanya seperti itu. Anak memang dituntut lebih bisa, itu lebih baik, tapi juga zamannya sudah tidak harus mengharuskan untuk itu. Yang jelas bentuk peta, model peta-peta seperti itu bukan berarti harus kita tinggalkan 100%, bukan, tapi sudah mulai menyesuaikan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena peta yang berbentuk, yang dikumpulkan dalam bentuk atlas. Jadi peta, kalian tadi sudah membahas ya, peta itu yaitu gambaran daerah tertentu yang dituangkan dalam layar datar atau dalam kertas datar kayak gitu ya, itu sudah betul. Atlas itu ya kumpulannya. Terus kalau globe itu bola dunia. Jadi kalau kalian ingin melihat sampai sedetail mungkin, kalau tanpa Google Map, ya berarti jangan melihat globe. Kenapa? Karena globe itu bola dunia. Maka dalam satu bola itu nanti hanya akan digambarkan negara-negara atau benua, paling ngepol nanti sampai kabupaten, tidak akan sampai kepada kecamatan. Jadi kalau kalian ingin melihat sampai detail, yuk larilah ke peta. Oh, saya ingin melihat kecamatan tertentu di Kabupaten Lumajang, yuk silahkan kalian lihat. Lihat apa? Kalian silahkan melihat peta Kabupaten Lumajang. Jangan melihat peta Indonesia. Kenapa? Kecamatan Lumajang yang ada di Lumajang belum tentu nanti akan bisa ditampilkan secara detail dalam peta Indonesia. Kalau ingin kalian melihat dusun, maka kalian bisa melihat peta kecamatan. Oh, saya ingin melihat peta kecamatan, misalnya peta kecamatan Kaliwates ya gitu. Maka nanti akan melihat dusun Klanceng. Oh, bisa kelihatan gitu loh. Tapi kamu melihat peta kabupaten, misalkan Kabupaten Jember, melihat dusun Klanceng, itu nanti belum tentu ditampilkan. Yang ditampilkan paling maksimal mungkin itu hanya akan kelurahan. Paham ya? Jadi jangan lantas karena ada teknologi yang sudah semakin bagus, lantas kita mengajak murid terus melupakan yang asli. Jangan sampai. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, baik peta digital maupun peta yang ditampilkan secara seperti yang ditampilkan yang sudah seperti peta yang sering kita lihat dalam bentuk kertas kayak gitu, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.